dari sisi kakak sebagai pengajar, itu gimana sih Kak kondisi minat baca masyarakat kita secara general dan anak-anak kita? Oke, kaitannya literasi dan anak-anak itu sangat berkaitan erat ya Mbak Ika ya. Bahwasannya itu kan pengenalan literasi, pembudayaan kegemaran membaca, meningkatkan minat baca itu kan harus dipupuk sejak usia dini ya. Nah, untuk itu saya lebih dekat untuk mensosialisasikan dan membudayakan minat baca ini justru saya mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini. Karena di penjenjang usia dini ini pembiasaan pembentukan karakter sedang dibentuk ya gitu. Dan pembiasaan gemar membaca benar-benar harus diciptakan iklimnya supaya nanti dia akan terus-menerus melanjutkan kegiatan membaca sampai dewasa nanti gitu. Kalau kita ngomongin tadi tentang orang tua gitu ya, ini kita ngomongin ibu doang nggak sih? Atau adakah peran bapak? Ya, makanya itu pengembangan literasi itu bukan semata-mata tugas perempuan saja. Makanya Kak Cahyo heran ya ketika Kak Cahyo melakukan kegiatan pemberdayaan Duta Baca Jakarta Pusat bersama Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Pusat. Itu Kak Cahyo pernah melakukan kegiatan sosialisasi tentang pengembangan program literasi di satuan PAUD atau di lembaga PAUD. Itu pesertanya guru-guru PAUD dan rata-rata nggak ada laki-lakinya Mbak Ika. Nggak ada laki-lakinya. Mahasiswa Kak Cahyo pun di universitas, di kampus itu nggak ada laki-lakinya. Semuanya perempuan. Ini isu nggak sih? Ini masalah nggak sih Kak? Itu masalah sebetulnya karena dalam pengasuhan dan pendidikan anak Mbak Ika butuh sosok laki-laki. Ya, dari laki-laki anak belajar berani, pantang menyerah, tegas. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jakpus, jumpa lagi dengan saya Ika Melina tadi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Hari ini kita masuk ke dalam episode 91 J Podcast dan kita ketemu dengan tamu istimewa. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya yang mau tanyakan ke Sohib Jakpus kalian, belakangan ini Sohib Jakpus sudah baca buku apa? Atau baca buku sama sekali nggak sih? Gitu. Atau malah lebih heboh dengan handphone dan TV-nya. Nah hari ini dalam menyambut Hari Buku Nasional tanggal 17 Mei, kita kedatangan seorang, banyak banget embel-embelnya, tapi yang paling terkini adalah beliau Duta Baca Jakarta Pusat, yang baru dikukuhkan pada tanggal 22 April 2025 yang lalu oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Arifin. Nah, kita akan sambut Kak Cahyo, atau nama panjangnya adalah Agung Cahya Karyadi, MPD, ya Kak ya, benar ya? Master of Pendidikan. Berarti ini kita mengundang orang yang tepat nih teman-teman Sohib Jakpus. Kak Cahyo, selamat datang di J Podcast. Selamat datang Mbak Ika, salam kenal. Kita kenal selama 30 tahun ya? Kayak lebih deh, 100 tahun deh kita udah kenal ya. Kak Cahyo, selamat datang sekali lagi nih di J Podcast. Selamat datang, ya terima kasih Mbak Ika. Senang sekali. Baru sekali ya. Baru pertama kali datang ke sini ke J Podcast ya, ketemu Mbak Ika. Kak Cahyo, ini kita mau ngobrolnya santai sebenarnya. Iya, boleh. Tapi kalau dilihat pertanyaannya kayak berat, SKS ya. Kayak satu SKS ya pertanyaannya. Bukan, ya. kayak ini, sempro. Kayak sempro. Mohon maaf berarti. Iya. Tapi Sohib Jakpus, kita akan ngobrol seru banget ini hari ini karena menurut saya nih Kak Cahyo, literasi itu hal yang sangat penting gitu ya. Betul. Di zaman digital saat ini. Betul. Ini pertanyaan mendasarnya adalah siapa sih yang masih membaca buku cetak gitu ya. Kalau aku sih masih baca ya buku cetak. Sama, Lebih saya masih ya. gitu. Nah, tapi untuk membuka J Podcast ini, Kak Cahyo, buku terakhir Kak Cahyo, ini kuis nih. Buku terakhir yang Kak Cahyo baca itu apa dan kapan? Oke. Buku terakhir yang saya baca itu seminggu yang lalu, itu karena terkait dengan bidang saya Mbak Ika, di bidang pendidikan anak usia dini. Saya baca karangannya John W. Santrok, judulnya Psikologi Perkembangan Anak. Kok berat banget? Iya betul, itu. Tapi kalau buku-buku sastra ada juga, kayak novelnya Agatha Christie. Kemudian saya suka novel-novel Agatha Christie yang kriminal ya, kriminal yang pokoknya yang sifat-sifatnya itu kayak detektif gitu loh, detektif kriminal itu saya suka sekali. Kemudian kalau buku-buku yang novel yang sastra Indonesia, yang dari Indonesia itu saya suka karangannya Bunda Helvitiana Rosa ya. Saya suka sekali buku-bukunya. Seru banget. Kak, kalau ngomongin buku gitu ya, apa buku pertama, ini masih kuis nih, buku pertama apa sih yang bikin Kak Cahyo tuh kayak jatuh cinta gitu dengan literasi? Oke, buku pertama itu saya
bukunya Wiro Sableng kalau nggak salah ya, bentuknya komik. Ini kalau ngomongin Wiro Sableng berarti ketahuan umurnya nih. Iya, bener. Itu Wiro Sableng saya baca Mbak Ika. Jadi itu hadiah ulang tahun tuh selalu buku ya. Jadi suasana di rumah itu memang banyak buku. Memang ada diciptakan ada apalagi Bapak suka baca komik ya. Jadi komik tuh kayaknya udah hal pertama, buku komik itu pertama yang saya baca gitu. Jadi Bapak saya suka baca komik, ada perpustakaan keluarga, jadinya kita kebiasaan atau iklim suasana gemar membaca itu ada di situ. Sudah dibangun dari kecil gitu. Oke. Kemudian lingkungannya adalah keluarga seniman yang basicnya ada teater kan, harus membaca naskah teater ya gitu kayaknya. Saya udah dari kecil ke teater gitu, jadi kayak udah terbiasa membaca gitu. Itu seru banget. Makanya sebenarnya kalau Kak Cahyo itu bukan hanya duta baca, tetapi juga dosen Kak, betul? Saya dosen. Kemudian pegiat literasi dan seni pertunjukan. Ini betul. Banyak banget ya kegiatannya. Iya. Tapi semuanya terhubung dengan kebudayaan sebenarnya. Kebudayaan. Dan literasi kan budaya. Literasi, betul. Dan itu adalah budaya gitu. Kak, boleh ceritain nggak sih? Ini kan kemarin tanggal 22 itu baru dikukuhkan ya oleh Pak Wali Kota dan sekaligus dengan Bunda Literasinya, yaitu Bu Wali Kota ya, tempo hari gitu ya. Seperti apa sih kok bisa dipilih sebagai duta literasi, duta buku ya, duta buku Jakarta Pusat dari berapa puluh ribu orang sih? Oke, awalnya itu saya di Duta Baca Jakarta Pusat tahun 2023 itu saya pertama kali ikut tes gitu, dan tesnya itu ada banyak ya, ada tes kemampuan dasar, kemudian ada tes tentang keliterasian, kemudian ada tes wawancara, kemudian program apa yang disampaikan untuk ketika nanti menjadi duta baca yang ingin disosialisasikan ke masyarakat di Jakarta Pusat ya. Nah itu sudah saya lalui gitu, tapi di situ ada namanya kontrak kesepakatan bahwasannya ada perpanjangan gitu, jadi tidak ada pemilihan tapi bisa dilanjutkan, diperpanjang, ada perjanjian dari kedua belah pihak dan menyanggupinya gitu. Jadi Kak Cahyo pertama kali tes banyak tentang duta baca di pertama Duta Baca Jakarta Pusat 2023, kemudian dilanjutkan lagi di Duta Baca 2024 dan 2025. Ini gitu. Extra shift ya gitu, makanya ya gitu karena ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di Duta Baca 2023 itu masih berkesinambungan sampai sekarang, masih berlanjut gitu. Jadi sudah ada ekosistemnya sampai sekarang gitu. Nanti kita ngobrol lagi ya Kak tentang program-programnya, karena kayaknya banyak banget tuh 2023, dan siapa tahu nanti Sohib Jakpus bisa ikut chip in, bisa ikut berkolaborasi. Boleh. Karena kita butuh ekosistem yang lebih luas lagi untuk masyarakat dan anak-anak kita membaca ya Kak. Betul Mbak. Kak, kalau kita ngomongin tadi kan Kakak berarti Kak Cahyo itu selain pegiat literasi, formalnya adalah dosen kan? Betul, dosen PG PAUD dan betul, PGSD. Dan PGSD yang sebenarnya benar-benar concern terhadap si literasi ini gitu. Betul. Ya. Nah, kalau dilihat dari sistem mungkin akademisi atau sistem dari sisi Kakak sebagai pengajar, itu gimana sih Kak kondisi minat baca masyarakat kita secara general dan anak-anak kita? Oke, kaitannya literasi dan anak-anak itu sangat berkaitan erat ya Mbak Ika ya. Bahwasannya itu kan pengenalan literasi, pembudayaan kegemaran membaca, meningkatkan minat baca itu kan harus dipupuk sejak usia dini ya. Nah, untuk itu saya lebih dekat untuk mensosialisasikan dan membudayakan minat baca ini justru saya mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, karena di penjenjang usia dini ini pembiasaan pembentukan karakter sedang dibentuk ya gitu, dan pembiasaan gemar membaca benar-benar harus diciptakan iklimnya supaya nanti dia akan terus menerus melanjutkan kegiatan membaca sampai dewasa nanti gitu. Jadi memang di pendidikan anak usia dini ya, karena usia dini ini kan dikenal dengan usia golden age ya, usia sekali terjadi seumur hidup, rentang usia itu 0 sampai 8 tahun. Jadi SD kelas 3 masih dikatakan usia PAUD. Dan pengembangan literasi dasar itu sudah dimulainya di jenjang usia dini ya gitu kan, di 0 sampai 8 tahun itu tentang kemampuan berbahasa seperti membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, memahami dan menyimak ya. Itu sudah mulai dipupuk di usia dini tadi gitu, supaya nanti ini menjadi bekal mereka nanti mengenal literasi yang lainnya. Karena tadi literasi dasar itu fondasi utama Mbak Ika ya, untuk anak-anak nanti bisa mengenal literasi yang lainnya gitu. Berarti nggak perlu nunggu anak-anak itu bisa baca untuk mengajarkan mereka tidak literasi. Betul, itu ya. Karena kalau untuk anak usia dini itu kan dimulai dari membaca permulaan dulu ya. Membaca permulaan itu dikenal dengan membaca simbol dulu gitu kan. Nah, anak gimana mau terampil membaca? Mampu aja belum. Jadi kita meningkatkan kemampuan membaca anak ini di usia dini ini kan, berarti kita harus kerjasama dengan guru, orang tua, masyarakat, supaya mereka juga tahu ilmunya tentang bagaimana
pendidikan anak usia dini yang memang fokusnya sedang mengembangkan literasi dasarnya gitu. Kan menarik banget ya. Jadi kalau kita berbicara tentang PAUD gitu ya, dan betul. Kemampuan anak-anak membaca itu, orang tua berarti sebagai madrasah pertama gitu ya, kayak di rumah gitu ya. Nah, dilihat dari secara general di rumah-rumah itu sekarang jarang banget ada buku ya Kak. Betul. Itu karena sekarang semuanya sudah TV lebih banyak mungkin. Satu rumah mungkin ada 4 kamar, empatnya ada TV gitu kan. Terus tab gitu ya, kemudian handphone. Anak supaya diam dikasih game gitu ya, segala macam gitu. Ini berarti orang tua sebagai madrasah itu fungsinya tuh sebesar apa sih Kak gitu? Oke, pendidikan pertama dan utama adalah di keluarga, dan PAUD itu nggak lepas dari 4 unsur sebetulnya Mbak Ika. Yang pertama itu adalah orang tua, kedua anak, ketiga itu adalah guru, keempat kurikulum. Kalau kita bicara tentang pendidikan anak usia dini, dan berarti kan orang tua bagian dari masyarakat, ya kan? Orang tua bagian dari lingkungan gitu kan, dan anak adalah bagian dari mereka juga kan gitu. Jadi pengenalan literasi itu memang harus butuh namanya orang satu kampung yang paham tentang PAUD sebetulnya. Mengasuh anak, mendidik anak, pengenalan literasi butuh orang sekampung yang paham tentang ilmu pendidikan anak gitu kan ya. Jadi intinya peran keluarga sangat penting untuk pemahaman literasi, karena tadi itu keluarga ini kan menjadi poros ya gitu kan, bagaimana tentang trik-trik dan strategi pembelajaran untuk mengenalkan literasi dasar untuk anak-anaknya kan. Berarti yang tahu ilmu PAUD berarti bukan hanya sekedar guru PAUD saja, tetapi orang tua harus tahu ilmu PAUD dan mengenalkan literasi sejak usia dini. Jadi pengenalan literasi sejak usia dini ada 2 stakeholder ini yang berhubungan ke anak, orang tua, guru. Kan gitu kan. Jadi program-program pembudayaan kegemaran membaca harus tercipta iklimnya di lingkungan keluarga, mungkin dengan menciptakan pojok baca keluarga, kemudian di sekolah ada pojok baca anak gitu kan ya, di mana kegiatan strategi pembelajarannya untuk mengenalkan minat baca atau mengembangkan minat baca, misalnya salah satunya dengan kegiatan mendongeng atau kegiatan read aloud, membaca nyaring seperti itu ya Mbak Ika ya. Jadi itu akhirnya mereka tahu, oh lama-lama dia dengan mendongengnya asik, menyenangkan, read aloud-nya menyenangkan, lama-lama dia jadi suka membaca gitu. Jadi bagaimana kita orang tua dan guru bisa kompak, seimbang, bisa memantik anak untuk gemar membaca sejak usia dini seperti itu. Dan rutinitas itu perlu banget ya Kak. Rutinitas jadi itu perlu. Kayak membaca untuk anak sebelum tidur gitu ya, dari anak kecil gitu. Kemudian anak melihat mungkin orang tuanya membuka buku di rumah gitu ya gitu. Itu mungkin bisa menjadi salah satu masukan kepada Sohib Jakpus nih Kak gitu ya. Mungkin dalam 24 jam menyisihkan 15 menit 30 menit sebelum anak tidur. 15 menit yang memukau gitu kan ya. Dan itu bisa menjadi waktu bonding ya Kak sebenarnya itu ya. Ada kedekatan antara orang tua, menjalin kedekatan kan gitu. Mungkin yang sehari nggak ketemu sama orang tuanya, nggak sempet nasihatin gitu kan ya. Dengan momen ketemu mau tidur didongengin kan, anak tidak merasa digurui kan, tapi dianalogikan dengan tokoh yang lain gitu. Jadi anak tidak di-compare akhirnya gitu. Itu sih kekuatan dari mendongeng sebelum tidur. Kan mendongeng pakai medianya banyak, ada buku cerita, ada pakai tangan langsung gitu kan ya, ada boneka jari, boneka tangan. Itu kan bagaimana mengenalkan literasi. Kan tadi literasi dasar bukan hanya sekedar membaca, tapi mendengarkan, menyimak, ya kan gitu. Betul. Bahkan membaca aja bukan hanya sekedar baca buku, membaca suasana, situasi, keadaan, perasaan. Anak itu bisa mengenali perasaannya sendiri, mengenali perasaan orang lain. Itu juga kemampuan membaca sebetulnya. Itu banyak banget sebenarnya dari baca itu yang bisa diambil gitu ya. Bahkan Mbak Ika, kita aja yang udah dewasa nih Mbak Ika ya, kita masih perlu memupuk literasi dasar kita kan. Kadang kita bermata tapi tidak melihat, kadang kita bertelinga nih tapi tidak mendengar. Aku pernah dengar lagunya siapa ini? Bimbo ya kan, bermata tapi tak melihat kan gitu kan ya, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tidak menyapa, berhati tapi tidak merasa. Itu kan berarti ciri-ciri indikator yang orang-orang yang kurang literasinya gitu. Jadi literasi itu penting sekali dipupuk sejak usia dini. Makanya Duta Baca Jakarta Pusat lebih fokusnya bagaimana meningkatkan pembudayaan, pembiasaan dan minat baca sejak usia dini yang harus melingkup orang tua dan guru. Karena itu bagian dari 4 unsur PAUD tadi, orang tua, anak, guru dan kurikulum. Kurikulumnya harus menciptakan iklim kegiatan-kegiatan yang terkait tentang pengembangan program minat baca tadi. Dan pemerintah bisa bantu apa Kak? Bisa bantu menyelenggarakan workshop, seminar untuk guru PAUD tentang pengembangan keterampilan literasi di sekolah itu seperti apa. Betul. Pengembangan literasi di rumah itu seperti apa. Jadi pelatihannya, pengembangan literasi bukan hanya untuk guru aja, tapi untuk orang tua pun bisa gitu. Nah, kalau dilihat sekarang gitu ya,
aku sebagai generasi milenial gitu sama kan. Kita. Sama ya. Kan umurnya kayak ketahuan jadinya ya. Kita. Beda nggak sih Kak sama teman-teman anak-anak kita lah ya, anak-anak kita si Gen Z ini. Soalnya anakku udah remaja, berarti mereka dia Gen Z ya. Gen Z. Minat bacanya, kemudian pola bacanya gitu. Kalau minat mungkin satu hal, tapi ada kan ya, setiap generasi tuh pola bacanya beda-beda gitu ya. Kayak anakku mungkin dia lebih audio. Jadi kayak ya harus dibacakan, dia lebih gampang penangkap gitu. Biar telinganya kena. Betul, biar telinganya kena. Itu Kakak sebagai pendidik gitu ya. Ada beda-beda nggak sih supaya misalkan ini menyasar anak-anak ini kesini seperti ini, menyasar mungkin orang tua kayak gini caranya. Itu gimana tuh Kak? Ada. Berarti strategi pembelajaran untuk anak-anak gitu kan ya. Terutama kita harus pertama kita harus mengenali gaya belajar anak dulu. Kan gaya belajar anak itu ada 3 Mbak Ika. Yang pertama ada auditory, kinestetik, dan visual. 3 gaya belajar itu. Jadi dari 3 gaya belajar itu beda strategi pengenalan literasinya. Karena gaya belajarnya sudah beda. Kalau anak yang gaya belajarnya auditory, kita harus sering bacakan read aloud. Kalau untuk anak usia dininya, membaca nyaring kan, gitu. Jadi kalau read aloud itu bisa menstimulasi anak untuk auditory ya. Anak yang gaya belajarnya auditory itu bisa terstimulasi terus menerus, dan akhirnya ketika dia senang mendengarkan kegiatan read aloud itu, akhirnya dia senang baca buku karena mamanya menarik mendengarkan bacaan itu. Anak yang gaya belajarnya visual senang sama buku bercerita biasanya. Dia senang buku yang banyak gambarnya, seneng sama pendongeng atau guru yang ekspresif ketika menyampaikannya, seneng sama guru yang ketika belajar pakai media alat peraganya banyak, begitu kan ya. Itu anak visual. Dia pinter padu padankan baju, jilbabnya pink, bajunya pink, celananya pink, kaos kakinya pink kan gitu kan ya. Itu anak visual, contohnya seperti itu. Terus ada anak yang belajar kinestetik, dia lewat gerakan. Dia cenderungnya hiperaktif ya gitu. Tapi ada catatan, anak hiperaktif belum tentu gaya belajar kinestetik. Tapi anak kinestetik biasanya hiperaktif kan, gitu kan ya. Biasanya anak hiperaktif yang tidak gaya belajar kinestetik biasanya ada kecenderungan dia autis ringan, autis sedang, gitu kan ya. Jadi mereka bukan yang belajar kinestetik gitu. Jadi itu yang membedakan ya. Tapi kita sebagai guru, apabila di sekolah kita tahu ciri-ciri anak yang hiperaktif tapi gangguan belajar, kita tidak boleh langsung menyebutnya sebagai autis. Anak ibu autis. Jangan, karena yang berhak menyebutkan anak itu autis atau bukan adalah dokter dan psikiater, gitu, bukan guru. Walaupun guru atau orang tua, atau orang tua gitu kan. Nah, guru hanya sebatas membaca asesmen dari anak berkebutuhan khusus tersebut untuk nanti dikembangkan strateginya di sekolah. Luar biasa banget guru gitu. Ya Kak ya. Sebenarnya kayak anak-anak itu satu-satu itu kalau kita bilang customize banget ya, beda-beda sendiri gitu ya. Luar biasa ya bagaimana menyatukannya, kemudian memilih-milih bagaimana cara mengajar mereka untuk sesuai dengan gaya belajarnya. Anaknya ya, betul ya. Oke, ini sangat menarik. Dan sekarang kalau Gen Z tadi anaknya Mbak Ika di Gen Z kan rata-rata sekarang peralihan buku itu udah ada transformasi ya, ada bukunya sekarang digital. Betul. Bahkan ada komunitas buku digital loh, tapi mereka punya namanya SOP. SOP itu mereka merumuskan, ada rumus ternyata untuk membaca buku digital. Pasti menggunakan piranti komputer kan, ada tab, HP atau laptop kan. Nah, itu ada rumusnya mereka ternyata. Rumusnya itu 20 menit mereka baca buku digitalnya lewat tab gitu. 20 menit mereka harus lihat lingkungan sekitar, jalan, keluar, main. Itu 20 menit berikutnya adalah mereka istirahat tidur. Ini menarik banget. Ya itu, dari rumusnya 20. Nih, boleh. Iya. Mas Arif nanti boleh kita bikinin infografisnya nih Mas Arif. Iya. Ya, kalau kita ini bagus loh Kak. Iya, 20 untuk komunitas yang buku baca baca digital ya. Tapi komunitas baca buku digital ada itu. Ini bisa diimplementasikan ya Kak, karena sekarang buku-buku pelajaran aja tuh banyak kan yang digital loh. Karena anak-anak kan nggak lepas dari HP sekarang. Iya, betul. Kan asuhlah anakmu sesuai zamannya, jangan asuh anakmu sesuai zamanmu dulu. Dulu nggak ada smartphone, dulu nggak ada tab, nggak ada iPhone. Nah, sekarang kita bisa lihat itu aksesnya di HP kan gitu. Jadi tapi tetap juga mereka kalau dari ilmu psikologi pun anak itu boleh megang HP setelah umur 14 tahun dari ilmu psikologi itu. Nah, jadi sebelumnya kalau megang HP boleh, tadi ada aturannya 20. Kamu boleh pakai HP selamanya, maksudnya itu di setelah umur 14 tahun. Itu pun masih ada tetap intervensi orang tua untuk memantau gitu. Misalnya cek history apa yang dia lihat gitu kan. Ada namanya aturan mainnya ketika dibelikan HP. Anak sekarang kalau dibeliin HP bisa jadi nyolong kan, takut ya Mbak? Ya. Gitu kan. Jadi kan harus mau nggak mau zamannya udah
orang tuanya mereka. harus lebih banyak belajar dari mereka gitu. Bahkan anak generasi Gen Z sekarang, mahasiswa Kak Cahyo di PG PAUD dan PG SD itu, Kak Cahyo kalau bikin artikel kita boleh pakai ChatGPT atau IA. Iya, betul, boleh, betul. karena udah zamannya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kemampuan kamu men-storytelling kan. Apa yang kamu pahami, apa yang kamu tulis menggunakan ChatGPT atau AI itu. Kan kadang mereka kemampuan komunikasinya kurang, karena selalu lihat itu kan ya. Tapi oke, kalau bikin artikel nggak apa-apa. Tapi kemampuan menceritakan, memahami artikel itu kamu harus pinter. Percuma kamu dibantu AI atau ChatGPT, kamu tidak paham apa yang kamu tulis. Ini menarik deh Kak, karena beberapa kayak riset itu ya, dan ini mungkin terjadi juga di anak-anak kita gitu. Betul. Ya. Karena ini terjadi di anakku waktu zaman dia SD. Ternyata anak-anak sekarang dan hampir rata-rata satu kelas, kemampuan untuk memahami pertanyaan pertanyaan apa itu yang kadang simple story pertanyaan story gitu yang panjang gitu ya, pemahaman itu mereka kurang gitu iya. Kalau untuk yang angka-angka dan segala macam mereka mungkin masih Excel gitu ya, tapi pemahaman untuk memahami bacaan, panjang, memahami gitu ya. bacaan yang panjang atau literatur yang panjang. Kadang mereka ngulang berapa kali, itu benar kejadian di mahasiswa itu. Pasal lagi nggak konsen, mahasiswa. Ada yang mahasiswa, mereka harus ngulang terus gitu. Tapi nggak semua mahasiswa ya, hanya beberapa kasus yang Kak Cahyo temuin ada yang beberapa seperti itu. Ternyata saya telisik, mereka kecanduan buka HP ya. Dan yang short story. Jadi gitu kan ya. aku bilang membaca buku itu beda dengan Reels, scroll Reels, scroll short YouTube gitu. Membaca buku tuh aktivitas otak tuh bekerja dan berdialog menuntaskan bacaan itu sampai selesai. Jadi ketika nanti anak, misalnya anak Mbak Ika nonton film, nggak boleh di klik ya, atau di spasi skip gitu nggak boleh ya, harus sampai tuntas selesai. Biar mereka kan beda kan akhirnya kan membaca buku. Iya betul. Baca novel sama baca nonton film kan beda. Baca novel lebih dalam. Tapi kalau baca nonton film kan cuman kayak sinopsisnya aja. Kayak scroll TikTok, scroll Reels itu kan bikin anak akhirnya nggak konsentrasi. Karena singkat-singkat informasinya. Ini ngaruh juga ke orang tua deh Kak. Karena aku ngerasa ya dulu kalau kita satu buku itu bisa habis dalam sejam atau 2 jam gitu ya. Sekarang tuh mungkin karena kita juga namanya juga orang tua, kita udah banyak distraksi sekarang. Terus kita kayak kemampuan untuk membaca secara utuhnya. Jadi dikit-dikit ditaruh, jadi lebih lama gitu. Lebih lama. Selesainya. Iya. Distraksinya banyak. Akhirnya itu mereka nggak fokus, informasi sekilas aja, di scroll nggak minat scroll gitu kan ya. Jadi membuat anak nggak konsen. Jadi supaya anak konsen tadi melakukan sesuatunya sampai tuntas gitu. Baca buku sampai tuntas, nonton film sampai tuntas gitu. Nggak boleh setengah-setengahnya aja. Kita belajar banyak banget ya. Iya betul. Iya. Kak, berarti selain digitalisasi tersebut gitu ya, apa aja sih yang lain tuh tantangan dalam meningkatkan minat baca anak Kak? Tantangannya sekarang kalau digital ini justru bukan tantangan ya, udah zamannya. Berarti ada namanya literasi digital. Literasi itu kan kalau kita lihat itu kan menurut literatur itu ada 6. Yang pertama literasi dasar. Literasi dasar itu tadi membaca, menulis, berbicara, mendengarkan. Kemudian ada literasi numerik, coding, angka. Kemudian ada literasi sains, untuk mereka mampu mengobservasi, menganalisis, kemudian apalagi mengasesmen, kemudian mengkomunikasikan. Kemudian ada namanya literasi finansial. Itu penting kan? Harus diajarkan sejak dini juga itu, supaya mereka nanti melek finansial di usia dewasanya. Kemudian ada namanya literasi digital. Kemudian ada literasi budaya dan kewargaan. Nah, di zaman sekarang digital ini katanya bagikan 2 sisi mata uang. Di satu sisi digitalisasi itu penting, di sisi lain digitalisasi mengurangi sisi humanis, sisi kemanusiaan apabila dia terus dilakukan dan kita terlalu tergantung dengan digital gitu. Jadi harus ada sesuatu kegiatan yang lebih menekankan kepada kegiatan sosial, emosional. Kayak misalnya gotong royong, kemudian kegiatan-kegiatan yang berbasis project gitu, yang sifatnya kelompok, itu kan bisa menganulir kegiatan sosial emosionalnya itu terjalin kan, distimulasi sosial emosional seseorang ketika dia mampu bekerja secara tim, dan itu harus dilakukan di usia dini. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana orang tua, guru, masyarakat mempunyai sesuatu pemikiran kreatif, inovasi untuk menganulir ya anak-anak ini, membalanskan, mengimbangkan supaya anak-anak itu dia tahu
digital penting, di sisi lain sosial emosional ikatan antara hati ke hati itu juga penting gitu kan ya. Itu tantangannya, bagaimana tetap mengistiqomahkan gitu istilahnya, hati itu tetap ada di hati mereka gitu. Jangan sampai mereka karena kecanduan gadget misalnya, kecanduan game, dia tidak bisa membedakan antara kejadian realita dan kejadian yang tidak sebenarnya. Seperti di game kan milih tokoh, misalnya jagoannya mati dipilih lagi hidup. Tapi ketika di kehidupan nyata ada yang tabrakan atau dia empatinya nggak ada, udah nanti hidup lagi. Itu kan bukan di game, itu di kehidupan nyata kan seperti itu. Jadi tantangannya adalah bagaimana orang tua, guru bisa menyadarkan atau menyeimbangkan tadi sisi hati humanisnya ada di anak-anak di zaman era digital sekarang. Karena di zaman era digital tantangannya itu AI ya. AI. Tantangannya yang real yang mana gitu kan. Kadang kita susah membedakan yang asli dan yang palsu loh. Betul. Tapi digital juga bisa mengungkapkan sesuatu yang palsu ketahuan asli, yang sesuatu yang yang asli bisa ketahuan palsu gitu. Yeah. Kalau kita ngomongin tadi tentang orang tua gitu ya, ini kita ngomongin ibu doang nggak sih? Atau adakah peran bapak? Ya, makanya itu pengembangan literasi itu bukan semata-mata tugas perempuan saja. Makanya Kak Cahyo heran ya ketika Kak Cahyo melakukan kegiatan pemberdayaan Duta Baca Jakarta Pusat bersama Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Pusat. Itu Kak Cahyo pernah melakukan kegiatan sosialisasi tentang pengembangan program literasi di satuan PAUD atau di lembaga PAUD. Itu pesertanya guru-guru PAUD dan rata-rata nggak ada laki-lakinya Mbak Ika. Nggak ada laki-lakinya. Mahasiswa Kak Cahyo pun di universitas, di kampus itu nggak ada laki-lakinya, semuanya perempuan. Ini isu nggak sih? Ini masalah nggak sih Kak? Itu masalah sebetulnya, karena dalam pengasuhan dan pendidikan anak Mbak Ika butuh sosok laki-laki. Ya, dari laki-laki anak belajar berani, pantang menyerah, tegas, ya kan? Bukan pantang menyerah ya, maksudnya berani gitu, memutuskan gitu kan ya. Dari seorang ibu anak belajar lemah lembut, kasih sayang, kepekaan. Betul ya? Itu dari seorang ibu. Jadi harus balance antara laki-laki dan perempuan ketika sosok pengasuhan ini. Apabila ada sesuatu yang nggak balance ya, misalnya sosok laki-laki kurang, sosok ayahnya kurang. Dan Indonesia kan fakta terakhir sedang kondisi fatherless kan, gitu. Nah ini kan berarti peran ayah masih kurang karena terlalu sibuk. Ayahnya ada. Gitu. Jadi kayak busung ayah ya. Busung ayah. Berayah ada, berayah dia tiada gitu kan ya, intinya gitu. Betul. Jadi perlu ada namanya keseimbangan gitu, karena peran laki-laki itu se-urgent itu kan untuk mengidentifikasi gender anak gitu, perlu kan. Jadi bukannya sekedar tugas perempuan saja. Perlu memberikan identifikasi ya. Jadi jangan salah ketika laki-laki memutuskan jurusan PAUD, ambil jadi guru PAUD, S1 PAUD, terus mata-mata dia langsung dianggap dicap sebagai laki-laki yang feminim gitu, laki-laki yang berbeda gitu kan ya, aneh. Saya dulu pernah mengalami waktu S2 PAUD, satu laki-laki sendiri Mbak Ika. Maksudnya nggak ada laki-laki yang lain gitu, saya laki-laki sendiri gitu. Jadi kayak kok aneh ya gitu, kok nggak ada laki-lakinya, mau pindah akhirnya. Jangan Cahyo, tetaplah bertahan gitu kan ya. Apa ini karena maksudnya di Indonesia kan patriarkinya tinggi ya, bahasanya laki-laki itu kan harus dilayani, harus di luar rumah, diduluin gitu kan ya, harus dilayani, diutamakan, diprioritaskan. Anak punya urusan ibu gitu kan ya. Dan kebanyakan akhirnya membuktikan perempuan banyak jadi guru PAUD ya. Guru PAUD banyak perempuannya faktanya, dan laki-lakinya kurang gitu kan. Ini kan menunjukkan salah satu indikator tingkat patriarki di Indonesia sedang tinggi-tingginya, atau tinggi-tingginya dari dulu ya, patriarkinya tinggi. Kemudian dan seolah-olah tenaga kerja perempuan yang memilih jadi guru PAUD itu berhak untuk dibayar murah gitu kan ya. Dan lagi peran pengasuhan dan pendidikan hanya semata-mata peran perempuan. Dan gaji guru PAUD masih kurang diperhatikan. Gaji masih sedikit, kecil, di bawah UMR, bahkan ada nggak digaji. Kacau pernah berkunjungan di daerah 3T. Daerah 3T itu terluar, terpelosok, terdalam. Nah itu banyak guru PAUD di daerah 3T itu bener-bener dia ikhlas lillahi ta'ala ngajar. Ngajarnya cuma di bawah pohon kopi gitu Mbak Ika. Tapi karena dia pesennya pengen ngajar supaya anak-anak di situ bisa membaca, menulis, berbicara, mendengarkan gitu kan ya, mereka mau melakukan itu. Dia nggak peduli ada NIPTK, ada workshop, ada seminar, dia nggak peduli itu. Tapi dia punya bekal yang dia belajar sendiri gitu, dan akhirnya ngajarin anak-anak untuk bisa baca, nulis. Itu luar biasa ya. Itu kan ya, makanya gitu, di 3T ya terutama ya. Makanya kita harus sosialisasikan
program pembudayaan kegemaran membaca bukan hanya di lingkungan guru dan orang tua, tapi masyarakat juga penting dengan memanfaatkan. Di Jakarta kan ada RPETRA, ruang publik terpadu ramah anak, di mana di situ ada ruang pojok bacanya, ada perpustakaannya yang memang disuplai oleh Sudin Pusip Jakarta Pusat kan, dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang angin segar. Ada fasilitas loh sebetulnya ya, ada bukunya loh, ada tempatnya loh, ayo dipakai untuk kamu melakukan kegiatan pengembangan literasi tadi. Berarti kan pengelolanya harus diberi pengetahuan, keterampilan tentang bagaimana mendongeng, bagaimana read aloud, supaya nggak sepi pojok baca atau perpustakaan di RPETRA itu gitu kan. Berarti saya juga sering itu Mbak Ika melakukan pelatihan pengembangan program literasi untuk para pengelola RPETRA di Jakarta Pusat. Ini berarti salah satu programnya Kak Cahya sebagai duta buku. Duta baca gitu ya. Apalagi Kak program-programnya itu? Programnya ada wisata literasi. Wisata literasi itu jadi yang di Sudin Pusip Jakarta Pusat, pustakawan yang ada di Sudin Pusip Jakarta Pusat wajib turun ke lapangan untuk mengenalkan program-programnya Sudin Pusip Jakarta Pusat apa aja gitu kan ya di masyarakat. Kemudian ada namanya pemberdayaan duta baca tadi, kegiatannya ada seminar untuk guru-guru PAUD tentang bagaimana pengembangan program minat baca di sekolah, untuk orang tua bagaimana program pengembangan minat baca di lingkungan keluarga, kemudian di masyarakat. Jadi jelas di sini RPETRA sebagai ruang publik terpadu ramah anak, pusatnya informasi, pusatnya sesuatu yang di mana masyarakat bisa mengembangkan kepemahaman literasi, harus dipenuhi dengan program-program pengembangan literasi kan Mbak gitu kan ya. Jadi jelas di sini ruang publik terpadu ramah anak salah satu ruang untuk membuat anak-anak di situ gemar membaca. Jadi udah terlihat mengasuh, mendidik anak butuh orang satu kampung, butuh orang satu negara yang paham tentang pengasuhan dan pendidikan anak, supaya pengembangan program literasi ini juga salah satunya ini bisa dikembangkan di situ gitu mereka. Itu kalau kayak gitu, Kak Cahyo terjun langsung kah ke anak-anaknya gitu ya? Iya. Mengajar kalau anak-anak, kalau ke orang tua kan tadi mempelajari mungkin metode-metode strategi pembelajarannya atau metode-metode pengembangan literasi gitu. Kalau ke anak-anak langsung tuh seperti apa Kak? Kita biasanya Kak Cahyo pernah tuh ngedongeng langsung depan anak-anak dari TK, SD, bahkan SMP Kak Cahyo ngedongeng kan anak-anak gitu. SMP masih mau ngedongengin, tapi levelitas dongeng sudah berbeda udah beda gitu. Seminya udah macam kayak monolog gitu kan ya, ada yang kaitan dengan sastra gitu. Jadi dongeng ini penting kan, salah satu strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran untuk meningkatkan literasi atau minat baca anak, salah satunya dengan kegiatan mendongeng. Boleh menggunakan buku cerita, buku bergambar, boleh. Dan juga salah satu strategi pembelajarannya adalah melalui read aloud. Kalau read aloud itu kan beda tekniknya Mbak. Kalau read aloud itu kan ada buku cerita, bacaan bukunya harus sesuai dengan tulisan yang ada dalam buku. Kita tidak boleh mengimprovisasi, tidak boleh ditambahkan. Jadi harus sesuai dengan tapi harus bacaannya. Atau gimana tetap harus ekspresif, tapi kalimatnya dipertegas. Jadi di sebatang pohon di tengah hutan itu harus benar-benar ada tulisan itu. Gitu. Jadi nggak boleh diimprovisasi ya. Gitu. Tapi kalau mendongeng bisa diimprovisasi meskipun medianya pakai buku bercerita. Walaupun cerita di sebatang pohon ada seekor. Tahu nggak sih? Nah, gitu. Ada seekor. Ada berapa tadi burungnya? Kayak gitu kan. Berarti bisa ada interaksi kalau mendongeng. Kalau anak-anak usia SMP tuh lebih cocok yang mana Kak? Lebih ke sastra monolog ya. Dan gimana tuh? Kayak misalnya aku seekor burung yang merasa kesepian, tinggal, gitu loh. Jadi mereka itu lebih ke monolognya sendiri, nggak ada interaksi biasanya gitu. Kenapa kayak gitu Kak? Kalau misalnya ada interaksi, itu kan dia tidak berperan ya. Kalau dia berinteraksi itu kan nggak jadi tokoh lain di situ, gitu. Tapi kalau misalnya anak SMP mau mendongeng pun pakai mendongeng yang tradisional, maksudnya dongeng-dongeng yang kayak tadi Kak Cahyo sampaikan, adik tadi di pohon, boleh juga. Boleh aja seperti itu. Maksudnya apakah anak-anak SMP itu apakah itu lebih karena mereka mungkin mereka lagi belajar dewasa gitu ya, anak-anak SMP itu. SMP ini kan transisi dari masa anak-anak akhir menuju remaja awal ya. Betul. Mereka ini lebih labil, jadi rasa ingin tahunya sedang tinggi-tingginya. Memang kontrol untuk kegiatan-kegiatan yang lebih positif harus banyak supaya mereka tidak kemana-mana gitu dengan sesuatu yang negatif. Jadi ya. lebih baik mereka capek dengan kegiatan yang baik positif, gitu daripada ya, yang aneh-aneh. Daripada yang aneh-aneh sih menurutku. Karena tadi transisi dari masa anak-anak
akhir menuju remaja awal kan udah masa mau balik ya. Dan itu peran orang tua itu perlu sekali di usia SMP ya, gitu. Dan transisi lagi di usia SD kelas 3 menuju SD kelas 4 itu transisi juga loh. Pasti banyak orang tua di podcast ini yang merasa mungkin transisi dari SD kelas 3 kelas 4 tuh pasti berat deh. Kak, aku nanya sedikit tentang perpustakaan kita gitu ya. Di Jakarta itu tiap kota sudah punya perpustakaan daerah. Betul ya. ya. Dan kita juga punya perpustakaan provinsi yang di Kuningan. Oh ya. Betul ya, perpustakaan daerah itu perpustakaan daerah kita. Kalau ada perpustakaan kota yang bukan di Cikini ya Mbak Ika? Oh, itu beda lagi. Itu perpustakaan Jakarta? Iya, perpustakaan Jakarta. Kalau di Kuningan kita ada namanya perpustakaan daerah tuh, yang di Gang Serang. Oh, iya. Baru tahu ya. Baru tahu saya justru. Bener loh, baru tahu saya. Baru tahu ya. Kita ada di situ. Tiap kota juga punya. Kalau kita yang Jakarta Pusat kebetulan di samping kantor wali kota ya, jauh dari sini. Dekat, gitu ya. Kak Cahyo, ini aku pengen tanya, mungkin sekaligus bisa ini ajang kita untuk mengajak kolaborasi ya teman-teman yang lain gitu. Buku-buku yang ada di perpustakaan kita itu sudah cukupkah untuk menggelitik minat-minat anak gitu ya? Karena kalau misalkan secara lokasi dan tempat saja, kalau kita ke perpustakaan kota dengan kalau kita misalkan ke perpustakaan nasional yang ada di depan Monas itu gitu, itu berbeda ya? Iya, beda. Atmosfernya beda gitu. Dan aku sebagai orang yang baca buku, atmosfer itu penting gitu Kak. Penting. Untuk menggugah gitu ya. Kalau misalkan suasana tuh penting ya? Suasana penting banget Kak gitu. Kalau kita berbicara tentang buku buku-buku anak, alangkah enaknya kalau misalkan kita ada hamparan karpet gitu. Betul. Ya, yang nyaman. Gitu ya. Kalau kita berbicara tentang buku-buku yang novel yang ada pojok pojok pembacanya gitu, yang kalau misalkan misteri lebih engaging gitu ya. Apa sih yang perlu ditambahkan gitu di perpustakaan kita sehingga mungkin anak-anak atau orang dewasa gitu, karena perpustakaan kan bukan hanya untuk anak-anak ya Kak. Betul. Dia lebih tertarik untuk ke perpustakaan. Selain kemarin Pak Gubernur kita sudah memutuskan bahwa akan dicoba bahwa perpustakaan kita akan buka sampai jam 11 malam. Iya ya. Baru tahu ya. Ini. Oke Pak Gubernur, ya ampun ini informasi sangat bermanfaat loh. 2 hari yang lalu di Cikini baru uji coba sampai jam 10 malam dan itu sudah banyak karena banyak orang Jakarta yang ternyata memerlukan tempat sampai malam hari gitu. Mereka perlu safe place gitu ya untuk melakukan aktivitas gitu. Betul. Kalau menurut Kak Cahyo apa sih yang perlu bukan diperbaiki sih, ditambah gitu ya perpustakaan kita. Kalau menurut Kak Cahyo nih ya, Indonesia ini kan perpustakaan terbanyak loh di dunia. Oh iya. Setiap pulau, setiap provinsi ada perpustakaan daerahnya kan. Betul nggak sih Mbak Ika? Betul. Iya kan, jadi banyak kan, tapi sepi kan masalahnya gitu kan ya, rata-rata. Nah kalau di Jakarta rata-rata itu karena programnya, karena pemerintahnya konsen ya dengan peningkatan minat baca. Bahkan kemarin waktu pengukuhan Duta Baca Jakarta Pusat, Pak Arifin kan ngomong kota Jakarta Pusat adalah kota yang tingkat literasinya sudah bagus, minat bacanya paling tinggi di antara kota-kota yang lain. Ini anak-anak aja kan sering banget ke perusahaan kita ya. Ya, yang perlu ditambahkan begini ya. Kalau di perpustakaan Jakarta Pusat ada sesuatu yang perlu ditambahkan karena kalau kita lihat dari fungsi perpustakaan adalah pusat informasi. Siapapun bisa mengakses informasi di perpustakaan, siapapun. Berarti termasuk disabilitas. Nah, sarana-sarana untuk perpustakaan yang dikhususkan untuk disabilitas harus disiapkan, ditambah. Ya, kan ada beberapa perpustakaan di Jakarta yang belum ada sarana untuk disabilitas. Mungkin buku braille kurang. Kalau di perpustakaan nasional kan di lantai 7 itu ada namanya perpustakaan khusus layanan disabilitas dan lansia. Yang depannya itu ada perpustakaan layanan anak. Ya kan? Kalau layanan anak kan sudah jelas ya dari display ruangannya itu rak buku harus tinggi anak, cerminnya setinggi anak, gitu kan nggak mungkin kalau perpustakaan anak raknya tinggi-tinggi kan begitu. Jadi itu sudah bagus ya. Cuman kalau di perpustakaan Jakarta dan sekitarnya ini perlu yang ditambah lagi perpustakaan untuk disabilitas karena tadi informasi itu adalah haknya setiap orang ya. Setiap orang punya hak untuk mendapatkan informasi apapun dan bisa dia temukan di perpustakaan gitu. Jadi perpustakaan bukan hanya untuk yang orang-orang yang bukan disabilitas, tetapi orang disabilitas punya hak untuk mengakses informasi itu. Jadi perlu itu yang ditambah sebetulnya. Luar biasa nih dimasukkan ke pemerintah daerah DKI Jakarta ya Kak. Betul. Ya gitu ya. Bahwa ya kita memang concern terhadap teman-teman disabilitas, tapi untuk yang perpustakaan itu memang perlu. Karena di fungsi perpustakaan Mbak Ika betul kan? Betul. Setiap orang berhak mendapatkan informasi dari perpustakaan, termasuk orang-orang disabilitas.
abilitas. Ya, betul. Jadi kayak misalnya komputer, terus komputer yang untuk orang-orang yang disabilitas netra atau rungu gitu kan harus ada kan, atau mungkin buku-buku braille ditambah lagi gitu. Al-Quran Braille gitu kan ya. Itu kalau misalkan di perpustakaan di sekolah jangan isinya cuma buku pelajaran dong. Iya, tapi ada buku-buku yang memang untuk anak-anak yang disabilitas, karena kebanyakan sekolah-sekolah di Jakarta sudah berbasisnya inklusi ya. Jadi harus mau menerima siswa apapun, siapapun termasuk disabilitas gitu. Iya. Betul, dan harus dipersiapkan juga sarana prasaranya berarti. Ya, perpustakaannya harus disiapkan juga gitu. Betul. Termasuk berarti ini kan bukan hanya di perpustakaan kota ya, tapi bukan kota kabupaten, tapi di sekolah juga. Di perpustakaan sekolah harus ada layanan disabilitas, karena rata-rata sekali lagi di Jakarta sudah menerapkan sekolah yang berbasisnya inklusi. Dan kota lain kalau kita juga. Jadi harus berhak menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus juga ya, disabilitas. Makanya perpustakaannya harus dipersiapkan juga gitu. Kalau misalnya kita berbicara tentang anak-anak gitu ya, dan literasi, adakah indikator gitu ya, level-level anak itu dibilang mereka sudah mencapai kemampuan literasi gitu ya? Maksudnya kemampuan literasinya, adakah itu pertanyaannya sebenarnya, adakah? Dan kalau misalkan ada itu apa Jessica? Kayak misalkan mungkin anak PAUD ada tahapannya udah oke tuh apakah sudah bisa membaca, memahami, kemudian anak-anak SMP, anak-anak SMA itu seperti apa tuh Kak? Ada tahapan membaca. Kalau untuk anak usia dini itu tahapan membaca yang pertama adalah baca permulaan dulu, membaca simbol. A itu kan simbol, B itu simbol, C itu simbol kan. Bahkan ada anak-anak yang belum bisa baca, belum tahu itu C, itu B, tapi udah tahu Indomaret. Alfamart. Padahal dia belum ngerti simbol kan. Padahal belum ngerti loh itu, karena tiap hari bertemu dengan warna merah dan biru atau merah dan biru tiap hari ketemu dan diucapkan berkali-kali kata itu, akhirnya simbol itu kan tertanam di sini dan akhirnya dia bisa mengucapkan kan gitu. Berarti simbol dulu. B sama E, B bunyi huruf fonetik kan. C sama C, kan gitu kan. BA, ba, BO, O, la, bola kan gitu. Itu kan berarti kan anak-anak dari membaca permulaan adalah membaca simbol dulu. Bahkan bukunya itu mempunyai kriteria tertentu. Jadi kalau misalnya ingin mendongeng pakai buku cerita anak, kita lihat usianya berapa. Berarti kan jelas, semakin rendah usia anak, semakin banyak gambar, sedikit tulisan. Semakin tinggi usia anak, semakin banyak tulisan, sedikit gambar. Seperti itu kan. Jadi udah tahu variannya kan. Jadi kan kalau anak-anak usia dini masih Mbak Ika pernah nggak lihat buku-buku anak usia dini, anak-anak PAUD, TK itu bukunya tuh cuma gambarnya doang. Di hutan sebaliknya. Di hutan ada gajah. Cuman gitu doang. Ya kan? Bahkan ada buku yang cuma gambar ekspresi marah, tapi nggak ada kata-kata marah. Cuman ekspresi marah. Nggak ada tulisan kata marah, nggak ada. Cuman ekspresi aja. Itu simbol marah itu segitu ya. Oh, simbol sedih begitu. Nah, gitu loh. Jadi awalnya itu sebenarnya anak-anak itu memahami simbol-simbol tersebut. Simbol tersebut. Habis itu kan lama-lama dia akan membunyi huruf, bunyi kata, bunyi kalimat, dan akhirnya dia bisa mengucapkan paragraf. Dan indikator keberhasilan seorang bisa membaca adalah bisa memaknai, memahami apa yang dia baca. Gitu. Kalau dia belum bisa memaknai dan memahami apa yang dia belum baca, berarti dia masih membaca yang sifatnya hanya penikmat saja. Penikmat aja, baca, sekedar baca, dapat informasi sudah, tapi tidak ada proses dia memahami. Tapi tingkatan di atas lagi dia bisa mengimplementasikan dari apa yang dia baca gitu. Karena tadi membaca kan sebenarnya bukan hanya sudah baca buku kan Mbak. Ketika dia bisa membaca suasana, situasi lingkunganku apa ini ya yang saya baca, sampahnya banyak dong. Oke, supaya sampahnya ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa meningkatkan ekonomi, aku buat apa ya? Tas, bisa bikin apa itu macam-macam ya, prakarya, kerajinan tangan, seni kriya yang bisa memberikan dampak ekonomis gitu kan di masyarakat. Itu kan juga membaca kan Mbak. Itu tahapan levelnya sudah tinggi kalau yang sudah membaca suasana tadi, lingkungan gitu. Iya. Akhirnya tariknya ke literasi lingkungan kan. Literasi sebenarnya tidak ada spesifik. Literasi itu luas. Literasi itu bukan sekedar 6 tadi yang saya sebutkan, tapi literasi itu multidimensi. Kalau kita misalnya berhubungan budaya, berarti literasi budaya dong. Kalau misalnya kita hubungan dengan keuangan, finansial literasi dong. Jadi kita literasi itu bisa dikaitkan, tapi luas banget. Tapi untuk mengenal literasi yang luas itu, literasi dasarnya harus kuat dulu. Literasi dasar tadi membaca, menulis, berbicara, mendengarkannya harus kuat, karena itu fondasi utama, indikator utama untuk dia bisa mengenal literasi yang lainnya. Memahami literasi yang lainnya. Jadi bisa menyambung-nyambungkan, mengkait-kaitkan, bisa mengidentifikasi secara menyeluruh gitu Mbak Ika. Dan berinteraksi dengan manusia dan menjadi manusia sesungguhnya gitu ya. Betul. Kalau kita berbicara tentang ini deh, tadi udah fungsinya orang tua gitu ya, fungsinya masyarakat. Nah, fungsinya sekolah nih Kak. Sekolah, gitu. Kalau misalkan kita di luar negeri,
mereka ada musim panas, dan biasanya tuh kalau musim panas mereka dikasih tugas untuk membaca sejumlah buku gitu ya. Atau misalkan dalam satu semester ada 1 buku wajib atau 2 buku wajib yang mereka harus di akhir semester harus mereka infokan apa yang ada di buku tersebut, kita diskusikan gitu. Di Indonesia atau di Jakarta tuh ada nggak sih Kak? Dan kalau menurut aku itu penting banget ya, karena itu pemahaman mendiskusikan buku dan bukan hanya mendiskusikan tapi memilih dan membaca buku, karena memilih itu berarti sudah bertanggung jawab ya, kita harus menyelesaikan gitu. Adakah di Jakarta? Kalau misalkan tidak ada, pentingkah atau mau nggak sih kayak gitu nih, karena kakak adalah duta baca gitu ya, seseorang yang mungkin memiliki platform yang lebih luas untuk kebijakan tersebut gitu. Betul. Gimana menurut Kak Cahyo? Di beberapa sekolah yang Kak Cahyo kunjungi ketika program pemberian duta baca berlangsung selama kemarin tahun 2024, dan ini mulai kemarin di Januari Februari itu udah mulai. Itu di sekolah-sekolah yang Kak Cahyo kunjungi, ada berapa memang kegiatan yang sudah dibentuk di sekolah itu. Itu negeri atau swasta? Negeri, di sekolah negeri rata-rata. Kak Cahyo kunjungi karena mitra-mitra sekolah di Sudin Pusip Jakarta Pusat itu rata-rata sekolah negeri gitu. Jadi ketika Kak Cahyo pergi ke sekolah negeri dari SD, SMP, SMA, bahkan di TK, kalau TK banyak kan swasta ya gitu, karena mereka masuknya non formal. Tapi juga ada TK yang negeri, TK negeri pembina ya. Nah, ketika Kak Cahyo masuk di salah satu sekolah di salah satu SD di Jakarta Pusat, itu sudah melakukan namanya kegiatan diskusi buku. Bahkan itu wajib dilakukan seminggu sekali, mendiskusikan buku dari buku yang apa dia suka, anak suka di perpustakaan tersebut. Dia milih. Kemudian mereka mendiskusikannya, menganalisis dan mengulang kembali apa yang dia baca dan dia pahami. Dan itu bergantian. Nah, berkelompok gitu. Sifatnya project gitu kan ya. Nah, ini gurunya ternyata memang harus dibekali dengan kemampuan untuk membuat sesuatu game mendiskusikan buku itu lebih menarik. Nah, mereka tuh kemasnya rata-rata games. Nanti dapat ada rewardnya. Nah, tapi sebenarnya itu nggak harus selalu ada reward sebetulnya ya. Tapi bagaimana dia bisa memahami apa yang dia pahami, dia itu merasa bermanfaat buat dirinya. Nah, itu yang perlu harus ditekankan. Di Indonesia sudah ada sih. Makanya apa mungkin hanya satu SD ini saja yang Kak Cahyo baru kunjungi dan kebetulan ada program itu, atau sebenarnya ada, mungkin Kak Cahyo belum mengeksplor sampai ke situ ya gitu. Tapi kalau Kak Cahyo sendiri gimana tuh? Karena kalau misalkan kita mendiskusikan buku ya, itu penting Mbak Ika. Kalau kita lihat mungkin sekolah-sekolah di luar negeri gitu ya, ya kalau taruhlah nih anak-anak SMA gitu, mereka tuh by the end of their school years mereka sudah bisa mendiskusikan beberapa buku yang berat gitu ya, buku berat gitu ya, dan itu maksudnya itu sayang sekali kalau misalkan tidak dilaksanakan di Indonesia gitu kan, karena buku-buku sastra kita banyak gitu yang perlu didiskusikan. Berarti ini bisa jadi masukan Mbak Ika. Bisa jadi masukan ya. Bahwasanya program diskusi buku itu harus dilakukan di sekolah-sekolah. Karena tujuannya apa? Mendiskusikan buku itu kan terkaitnya ini kan dengan bagaimana kepekaan hati mereka. Hati loh Mbak, kan itu salah satu menstimulasi hati kan. Hati dan pikiran mereka untuk menerjemahkan apa yang dia baca untuk nanti bisa diimplementasikan. Itu kan akhirnya salah satu penyeimbang ya untuk anak-anak tidak terlalu fokus pada gadget. Dan tiap orang itu pasti beda-beda pemahamannya loh Kak. Satu buku itu kayak aku baca buku mungkin belum tuntas kan? Dan maksudnya lama tuntasnya kadang untuk memahami satu buku aja gitu. Iya, dan mungkin angle-nya dengan Kak Cahyo beda. Berbeda. Gitu. Yang didapatkan oleh aku dan Kak Cahyo itu bisa beda. Karena sudut pandangnya berbeda, pengalaman panca indera kita berbeda. Jadi timbullah teori relativitas gitu. Jadi menurut Mbak Ika benar, belum tentu menurut Kak Cahyo benar gitu kan ya, dari sudut pandang buku itu loh yang kita baca gitu kan. Makanya perlu ketika proses diskusi buku menanyakan kembali sudut pandang itu. Nah, semakin banyak sudut pandang yang mereka temukan gitu kan, berarti pengalaman panca indera mereka kan sudah banyak sebetulnya kan gitu. Jadi ketika dia sering baca buku, akhirnya dia ketika membaca buku lagi pengetahuannya bertambah lagi, ilmunya bertambah lagi kan gitu. Jadi dia bisa mendiskusikan buku sampai ke level yang berat. Dan seperti di luar negeri kan. Jadi pertama mereka akan mendiskusikan buku yang sederhana dulu Mbak Ika. Kalau di PAUD kan berarti sederhana kan, tadi aku bilang konsepnya lebih sederhana di PAUD. Di penjagaan sedini semakin tinggi kan semakin kompleks kan gitu. Dan gitu. Karena mereka sudah bisa memahami buku tersebut, mendiskusikannya, levelnya bisa naik. Level tadi literasi dasarnya juga untuk berbicara gitu ya, itu juga akan naik. Gitu. Karena setelah mendiskusikan buku kan mereka harus mengkomunikasikan. Berarti kemampuan berbicara terasah. Betul. Kemudian ketika guru memberikan evaluasi terhadap buku yang dia baca,
kemampuan menyimaknya terstimulasi. Betul. Kemudian ketika dia membaca dan maknai apa yang dia baca, kemampuan bacanya sudah bagus. Berimajinasi dan segala macam Iya, itu juga jadi berpengaruh. membaca buku itu wajib, apalagi buku sastra. Pertanyaan Mbak Ika yang di catatan kita, itu ada pertanyaan kan, penting nggak sih Kak buku sastra? Oh penting, karena ketika kita membaca buku sastra, kita itu mengenalkan anak tentang budaya, suatu budaya, bicara tentang hati, belajar tentang hati, perasaan gitu kan ya. Baca buku sastra itu kan kita tuh kayaknya masuk ke dunia impossible world, dunia tidak mungkin bisa jadi mungkin di sastra, ya kan Mbak ya. Ketika balik ke dunia nyata, dia banyak pilihan-pilihan ide kreatif yang nanti bisa dia gunakan di kehidupan nyata. Itu loh pentingnya membaca sastra itu. Belajar hati, belajar perasaan, belajar menjadi seseorang yang bisa memutuskan kan gitu. Membuka pikiran. Kita masuk ke dunia nggak mungkin kok bisa jadi mungkin ya di situ. Ketika balik ke dunia nyata, oh jadi ide kreatif ini untuk aku nanti memutuskan ketika aku dapat masalah yang sama di buku cerita ini gitu. Itu. Sastra anak kan dongeng kan. Kalau sastra dongeng itu anak, kalau sastra dewasa, remaja itu kan novel, cerpen, seperti prosa, baca puisi, musikalisasi puisi, itu bisa mengasah hati dan rasanya dia gitu. Iya. Karena aku ingat ya, dulu mungkin zaman-zaman kita ya kan, karena mungkin kita seumuran sih. Seumuran loh kita kayaknya ini. Dari omongan kita udah memprediksi gitu. Kalau dulu tuh inget banget kalau waktu Baik, aku bisa nengok ke sini ya sih. Boleh, tapi nanti dari sini. Oh iya, dari situ ya. Waktu kita pertama-tama keluar buku-bukunya Harry Potter gitu ya, itu kan yang sebel-sebel ini, dan kita dan itu habis ya dalam sehari 2 hari gitu kayak nggak ada cerita fantasi lebih menarik. betul Ya maksudnya berharap anak-anak kita yang sekarang lebih dikayakan dengan hal-hal digital bisa kembali lagi ke zaman-zaman kita dulu gitu. Kak, mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Dari program-program Kak Cahyo yang sudah kan ada yang dari 2023 berlanjutan gitu kan. Terus berlanjut masih berlanjut gitu ya. Adakah program besar yang Kak Cahyo tuh ingin lakukan atau ingin meminta kolaborasi dari Sohib Jakpus atau masyarakat lainnya gitu, sehingga mungkin kita nanti bisa bareng-bareng gitu. Kita berkolaborasi ya. Sekarang zamannya sudah kolaborasi, Mbak Ika. Program yang Kak Cahyo ingin harapkan dari dulu ketika menjadi Duta Baca Jakarta Pusat dari tahun 2024 sampai 2025, Kak Cahyo ingin banget Mbak Ika, ingin membuat program pelatihan. Pelatihan untuk guru PAUD dan orang tua yang mereka itu bagian dari masyarakat kan, yang mereka berhubungan erat dengan anak-anak, dan anak-anak inilah jadi agen generasi penerus bangsa, yang mereka itu harus kita cetak, harus kita stimulasi, kita kembangkan di usia dininya. Makanya perlu tuh strategi-strategi pembelajaran, program-program pembelajaran pengembangan minat baca itu disosialisasikan di guru dan orang tua. Dan khususnya mungkin bukan hanya ibu-ibu ya kayak bapak juga gitu, karena bukan hanya ibu-ibu aja gitu. Nah, Kak Cahyo ingin kolaborasi, pengen dengan PKK Pokja 2 bidang pendidikan, ingin sekali kerjasama dengan Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat juga. Nanti bisa ngomong ke Bu Wali ya, Bunda Literasi kan. Karena kebetulan di Bunda Literasi di PKK Pokja 2 ada program unggulan juga namanya Gelari Literasi, Gelari Pelangi ya, literasi gitu. Itu programnya tentang pengembangan minat baca juga gitu. Tapi kalau Kak Cahyo kan fokusnya di bidang pendidikan anak, hubungannya dengan orang tua, guru, dan anak. Jadi pas banget kan, bidang Kak Cahyo di literasi, bidang Kak Cahyo di pendidikan anak, dan pengembangan minat baca itu harus dilakukan sejak usia dini. Jadi kayak gayung bersambut ini aja gitu. Universe-nya sudah terbentuk di sini. Makanya Kak Cahyo lebih dekat dengan guru-guru PAUD di Jakarta Pusat. Karena ketika pelatihan untuk pengembangan minat baca yang pernah kita lakukan di 2024 itu samanya sama guru PAUD, TK, RA gitu kan ya. Jadi pengen kolaborasi juga dengan IGTK, Himpaudi, PGRA gitu. Oke, kita tunggu nih Kak kolaborasinya. Tahun ini ya, kita tunggu kolaborasinya tahun ini. Terakhir mungkin Kak. Kak Cahyo, ada harapankah gitu ya kepada anak-anak kita, generasi muda gitu dalam membangun budaya literasi? Mungkin kalau bahasa budaya literasi itu lebih berat gitu ya. Adakah harapan Kak Cahyo untuk anak-anak kita ini untuk bisa lebih menikmati buku? Gitu Kak.
Oke, menikmati buku. Membaca ini adalah bukan hanya sekedar membaca buku saja. Tetapi membaca ini ada yang betul adalah memahami dan memaknai apa yang dia baca. Kemudian dia bisa implementasikan dan bisa diterapkan dan akhirnya berdampak kepada lingkungan sekitar. Jadi membaca bagian dari literasi dasar, dan literasi dasar itulah salah satu aspek utama untuk mengembangkan minat literasi yang lainnya. Dan membaca memberikan dampak untuk kesejahteraan dirinya dan orang lain. Jadi program literasi literasi berdampak atau literasi untuk kesejahteraan itu harus kita gaungkan ya, karena dengan literasi yang bagus, literasi yang baik ini akan memberikan label sebagai daerah yang berliterat, ya kan gitu. Ini berarti mungkin satu lagi Kak, pesannya untuk anak-anak, untuk adik-adik bisa mulai ke sini untuk gemar membaca, gimana mencintai buku. Monggo Kak. Oke, buat adik-adik di Jakarta Pusat, Kak Cahyo sebagai Duta Baca Jakarta Pusat ingin mengajak adik-adik semuanya untuk gemar membaca. Membaca yang sederhana terlebih dahulu, membaca cerita, buku cerita, kemudian disampaikan, diulang gitu kan ya. Ini akan menambah teman-teman itu imajinasi. Ketika teman-teman berimajinasi melalui buku yang dibaca, teman-teman akan menjadi sosok yang kreatif. Untuk itu, mari kita membaca buku. Salam literasi. Ya, salam literasi Saif Jakpus. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Cahyo, Kak Agung Cahaya Karyadi atau Kak Cahyo, Duta Buku Jakarta Pusat tahun 2025 dari 2003 ya Kak? 2023. Dari 2023. Diperpanjang. Saif Jakpus, terima kasih sudah stay tune di J Podcast episode 91 kali ini. Tadi seperti Kak Cahyo pesan, ayo terus membaca gitu, kita gemarkan membaca ya Kak Cahyo ya gitu. Karena membaca itu bisa membuka jendela kemana saja. Tapi ada satu pantun Mbak Ika. Ada satu pantun, boleh, silakan. Aku baca ya, oke. Pantunnya adalah untuk anak-anak Jakarta Pusat dan masyarakat Jakarta Pusat. Disimak ya, bilang cakep. Ada riuh di tengah kota Jakarta. Cakep. Oke. Ada kata yang membawa berjuta cerita. Artinya tentang kita semua untuk bergerak bersama membangun literasi melalui membaca. Bukan pantun ya, itu lebih kepada puisi ya. Betul. Saya Jakpus, terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi di J Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika. Sampai ketemu. Ingin sekali kerjasama dengan suku dinas perpustakaan dan kearsipan Jakarta Pusat juga. Langsung ngomong ke Bu Wali ya, sebagai Bunda Literasi kan. Karena kebetulan di Bunda Literasi di PKK Pokja 2 ada program unggulan juga namanya Gelari Literasi, Gelari Pelangi ya, literasi gitu. Itu programnya tentang pengembangan minat baca juga gitu. Tapi kalau Kaca kan fokusnya di bidang pendidikan anak, hubungannya dengan orang tua, guru dan anak. Jadi pas banget kan, bidang Kak Cahyo di literasi, bidang Kak Cahyo di pendidikan anak, dan pengembangan minat baca itu harus dilakukan sejak usia dini. Jadi kayak gayung bersambut ini aja gitu. Universe-nya iya, sudah terbentuk di sini. Makanya Kak Cahyo lebih dekat dengan guru-guru PAUD di Jakarta Pusat. Karena ketika pelatihan untuk pengembangan minat baca yang pernah kita lakukan di 2024 itu samanya sama guru PAUD, TK, RA gitu kan ya. Jadi pengen kolaborasi juga dengan IGTK, Himpaudi, PGRA gitu. Oke, kita tunggu nih Kak Igra. Tahun ini ya, kita tunggu kolaborasinya tahun ini. Terakhir mungkin Kak, Kak Cahyo, ada harapankah gitu ya kepada anak-anak kita, generasi muda gitu, dalam membangun budaya literasi? Mungkin kalau bahasa budaya literasi itu lebih berat gitu ya. Adakah harapan Kak Cahyo untuk anak-anak kita ini untuk bisa lebih menikmati buku, gitu Kak? Oke, menikmati buku. Membaca ini adalah bukan hanya sekedar membaca buku saja, tetapi membaca ini ada yang betul adalah memahami dan memaknai apa yang dia baca. Kemudian dia bisa implementasikan dan bisa diterapkan dan akhirnya berdampak kepada lingkungan sekitar. Jadi membaca bagian dari literasi dasar, dan literasi dasar itulah salah satu aspek utama untuk mengembangkan minat literasi yang lainnya. Dan membaca memberikan dampak untuk kesejahteraan dirinya dan orang lain. Jadi program literasi literasi berdampak atau literasi untuk kesejahteraan itu harus kita gaungkan ya. Karena dengan literasi yang bagus, literasi yang baik ini akan memberikan label sebagai daerah yang berliterat,
ya kan gitu. Ini berarti mungkin satu lagi Kak, Iya. pesannya untuk anak-anak, untuk adik-adik bisa ngeliat ke sini untuk gemar membaca, gimana mencintai buku. Monggo Kak. Oke, buat adik-adik di Jakarta Pusat, Kak Cahyo sebagai Duta Baca Jakarta Pusat ingin mengajak adik-adik semuanya untuk gemar membaca. Membaca yang sederhana terlebih dahulu, membaca cerita, buku cerita, kemudian disampaikan, diulang gitu kan ya. Ini akan menambah teman-teman itu imajinasi. Ketika teman-teman berimajinasi melalui buku yang dibaca, teman-teman akan menjadi sosok yang kreatif. Untuk itu, mari kita membaca buku. Salam literasi. Ya, salam literasi Saif Jakpus. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Cahyo, Kak Agung Cahaya Karyadi atau Kak Cahyo, Duta Buku Jakarta Pusat tahun 2025 dari 2023 ya Kak? 2023. Dari 2023. Diperpanjang. Diperpanjang. Saif Jakpus, terima kasih sudah stay tune di J Podcast episode 91 kali ini. Tadi seperti Kak Cahyo pesan, ayo terus membaca gitu. Kita gemarkan membaca ya Kak Cahyo ya gitu. Karena membaca itu bisa membuka jendela kemana saja. Tapi ada satu pantun Mbak Ika. Ada satu pantun, boleh. Silakan. Aku baca ya. Oke. Pantunnya adalah untuk anak-anak Jakarta Pusat dan masyarakat Jakarta Pusat. Disimak ya, bilang cakep. Ada riuh di tengah kota Jakarta. Cakep. Oke. Ada kata yang membawa berjuta cerita. Artinya Tentang kita semua untuk bergerak bersama membangun literasi melalui membaca. Bukan pantun ya, itu lebih kepada puisi ya. Betul. Saya Jakpus, terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi di J Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika. Sampai ketemu.